Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ya, 4K23 akan melakukan perangkuman dua jurnal ya, menggunakan AI, yaitu AI Gemini. Pertama kita baca dulu jurnal pertamanya. Jadi untuk jurnal pertama ini judulnya adalah Audit Tata Kelola Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK, Lombok menggunakan framework COBIT. Dalam abstraknya dijelaskan bahwa audit tata kelola teknologi informasi ini bertujuan untuk memetakan tingkat maturity proses TI pada program studi sistem informasi sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer STMIK Lombok, sehingga dapat diukur posisi proses. Audit ini menggunakan framework COBIT untuk merumuskan rekomendasi IT governance apa saja yang bisa diberikan kepada program studi sehingga dapat tercapai maturity level yang diharapkan berdasarkan rumusan rekomendasi IT governance pada program studi sistem informasi. Berdasarkan level kematangan maturity level, didapatkan level yang dicapai rata-rata memiliki nilai 2, yaitu repeatable, yang artinya adalah Prodi SI memiliki pola untuk mengelola proses berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang yang pernah dilakukan sebelumnya. Prodi SI telah menerapkan prosedur untuk dipatuhi oleh karyawan, namun belum ada pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar kepada setiap karyawan sehingga tanggung jawab dan kepercayaan penuh diberikan kepada individu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sedangkan hasil identifikasi maturity level, penulis mendapatkan 16 domain berada pada level repeatable, 2 domain pada level inisial ADHOC, dan 2 domain pada level define. Berdasarkan hasil mapping penulis antara business goals Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Lombok dan COBIT 4.1 terdapat 9 business goals, 8 information technology IT goals, 31 information teknologi atau IT proses dari masing-masing business goals, dan 125 kontrol objektif yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya untuk 1.1 pendahuluan. Pada era informasi sekarang ini, memanfaatkan teknologi informasi merupakan strategi yang sangat jitu untuk keunggulan bersaing. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam 3 tingkatan, yaitu memberikan dukungan untuk pelayanan administrasi sebagai alat bantu pengajaran dan sarana komunikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu agak ke atas. Nah, membantu pengambilan keputusan, dikutip dari Safriyanti, Eri, dan Irsan Taufik Ali, evaluasi penerapan teknologi informasi menggunakan COBIT framework, jurnal Compile 3.1 2010. Teknologi informasi TI saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan, tak terkecuali perguruan tinggi, khususnya program studi sistem informasi SMIK Lombok. Untuk mencapai hal efektivitas dan efisiensi proses diperlukan suatu pengelolaan TI yang baik dan benar agar keberadaan TI mampu untuk menunjang kesuksesan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kesuksesan tata kelola perusahaan enterprise governance saat ini mempunyai ketergantungan terhadap sejauh mana tata kelola TI atau IT governance dilakukan, kata Utomo, Agus Prasetyo, dan Novita Mariani 2011. COBIT yaitu Control Objective for Information and Related Technology, yang merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA pada tahun 1992, meliputi Johnson DKK 2007 dalam Alexander Setiawan 2008. Ada 4 poin di sini. Ada business information requirement, terdiri dari information, ada effective, efficient, integrity, availability, reliability. Yang kedua ada confidentiality dan confidentiality compliance. Yang ketiga ada information technology resource, terdiri dari people, application, technology, facilities, data. Yang keempat ada high level IT process. SMIK Lombok merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang berada di tengah kota, tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. SMIK Lombok memiliki 2 program studi, yaitu Prodi Sistem Informasi dan Prodi Teknik Informatika. Di SMIK Lombok saat ini terus meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa untuk mendukung pelayanan penulis, mengevaluasi sampai sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan kepada mahasiswa dan dosen dengan menggunakan framework COBIT. Masalah yang didapat pada penelitian adalah bagaimana memetakan tingkat maturity proses TI Prodi saat ini sehingga dapat diukur posisi proses saat ini, apakah rekomendasi IT governance yang bisa diberikan kepada Prodi. Tujuan dari penelitian ini dapat memetakan maturity level pada program studi sistem informasi dan membuat sebuah rekomendasi IT governance program studi sistem informasi. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana penerapan teknologi informasi pada SMIK.
pada SMIK Lombok. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa teori, metode, ataupun model pada bidang manajemen sistem informasi atau teknologi informasi pada umumnya, dan juga information technology atau IT governance. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan responden. Selanjutnya 2,1 itu tinjauan pustaka. Penelitian tentang perencanaan tata kelola sistem informasi pernah dilakukan oleh Alexander Setiawan tahun 2008 dengan judul Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi Swasta Yogyakarta dengan menggunakan model COBIT Framework yang menghasilkan hasil pemetaan maturity proses teknologi informasi perguruan tinggi swasta di Yogyakarta menunjukkan berada di atas skala 3 atau define, sehingga dapat melakukan pengendalian secara intern dan terstruktur. Penerapan teknologi informasi dengan menggunakan COBIT Framework dapat memberikan manfaat dalam arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur solusi sebagai pedoman untuk pengembangan sistem teknologi informasi di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Menurut Utomo Agus Prasetyo dan Novita Mariana tahun 2011, dari hasil penelitian didapatkan bahwa lembaga Unisbank memiliki pengelolaan TI dalam mendukung layanan akademik dan dirasakan perlu dilakukan perbaikan terhadap beberapa kontrol proses yang dirasakan sangat penting menurut lembaga yang terkait saat ini. Penentuan kontrol proses melatih dan mendidik users, mengelola data dari domain delivery and support, memonitor dan evaluasi kinerja TI dari domain monitor and evaluate merupakan kontrol proses yang penting untuk diperbaiki. Dalam pembuatan rekomendasi IT governance dilakukan berdasarkan posisi maturity masing-masing kontrol proses tersebut. Untuk menentukan maturity tersebut menggunakan model maturity yang merupakan pemetaan yang menggambarkan kondisi kontrol proses tersebut pada saat ini dan dilakukan perbandingan antara keadaan saat ini dan hasil pemetaan. Dari model maturity tersebut didapatkan bahwa kontrol proses melatih dan mendidik users berada pada posisi dapat diulang, mengelola data berada pada posisi dapat diulang, memonitor dan evaluasi kinerja TI berada pada posisi inisialisasi. Rekomendasi pengelolaan TI yang dibuat selaras dengan visi, misi, dan tujuan lembaga untuk masing-masing kontrol proses. Maka pelatihan yang diberikan bagi karyawan baik yang non-IT maupun karyawan IT dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya dan pengaturan kembali manajemen data yang berhubungan dengan proses layanan akademik di mana antara BAK dan layanan akademik di program studi yang ada di Unisbank maupun unit kerja lain terintegrasi dalam satu jaringan, di mana pengawasan data terpusat di data center yaitu server di P2ICT. Menurut Budi Wijajanto tahun 2012, tingkat kematangan maturity level proses TI domain DS pada Universitas XYZ berada pada level 1 atau awal atau ad hoc. Untuk dapat mencapai tingkat kematangan yang diinginkan di level 3, maka semua prosedur yang disyaratkan di tiap proses harus dipenuhi. Untuk mencapai level 3, mengacu pada standarisasi COBIT, maka setiap unit atau bagian harus memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen proses investasi teknologi informasi dan mengkomunikasikan serta mensosialisasikan dengan baik di seluruh jajaran manajemen organisasi. Selanjutnya yaitu 2.2 daftar pustaka. Control Objective for Information and Relay Technology atau COBIT. Dapat didefinisikan sebagai alat pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang dikembangkan oleh Information Audit and Control Association atau ISACA. Melalui lembaga yang dibentuk yaitu Information Technology Governance Institute ITGE pada tahun 1992, tujuan diluncurkan COBIT adalah untuk mengembangkan, melakukan riset, dan mempublikasikan suatu standar teknologi informasi yang diterima umum dan selalu up to date untuk digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dengan bahasa lain, COBIT dapat pula dikatakan sebagai sekumpulan dokumen best practice untuk information technology atau IT. Governance yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user untuk menjembatani gap antara resiko, bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis melalui pengendalian terhadap masing-masing dari 34 proses teknologi informasi, meningkatkan tingkatan kemapanan proses dalam teknologi informasi, dan memenuhi ekspektasi bisnis dari teknologi informasi dikutip dari Setabri 2012. Framework COBIT 4.1 didefinisikan dalam 4 domain, yaitu yang pertama adalah plan and organize atau perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, acquire and implement atau pengada dan implementasi. Yang ketiga, delivery and support atau penyampaian layanan dan dukungan. Dan yang terakhir, monitor and evaluasi. Untuk dapat memahami COBIT Framework, perlu diketahui bahwa COBIT mempunyai karakteristik utama, yaitu fokus pada bisnis, orientasi pada proses, berbasis kontrol, dan dikendalikan oleh pengukuran kerangka kerja COBIT dapat dilihat pada gambar 1, dikutip oleh Siraji 2011. Ini merupakan gambar dari framework COBIT. Selanjutnya, informasi teknologi atau IT governance merupakan tanggung jawab dari pimpinan puncak dan eksekutif manajemen dari suatu perusahaan. Informasi teknologi governance merupakan bagian integral dari pengelolaan perusahaan secara keseluruhan yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi.
dan proses yang ada untuk memastikan kelanjutan teknologi informasi organisasi, dan pengembangan strategi dan tujuan dari organisasi. Dikutip oleh Lulu dan Dewi 2009. Selanjutnya ada 3.1, yaitu hasil dan pembahasan. Pada tahap pertama akan dilakukan identifikasi tujuan bisnis dan sasaran program studi sistem informasi STMIK Lombok yang akan dipadankan dengan bisnis goals berdasarkan COVID 41. Pertama akan dilakukan identifikasi tujuan dan sasaran program studi sistem informasi STMIK Lombok berdasarkan visi adalah tabel 1 penentuan IT goals atau business goals. Di sini ada tabel satunya. Nomor 1 tujuan dan sasaran prodi sistem informasi STMIK Lombok. Pertama menyelenggarakan pendidikan tinggi sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dalam persaingan kerja yang selaras dengan arah pembangunan tingkat regional dan nasional. Yang kedua, yaitu ada melaksanakan penelitian yang strategis di bidang sistem informasi yang mendukung arah pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Yang ketiga, ada melaksanakan program-program pengabdian kepada masyarakat dengan cara ikut serta membangun masyarakat daerah melalui pengetahuan dan keterampilan sistem informasi. Yang keempat, ada membina suasana akademik yang kondusif untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan efektif. Yang kelima, secara berkesinambungan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam pengelolaan dan kompetensi setiap lulusan. Yang keenam, melaksanakan kegiatan penjaminan mutu internal dan eksternal. Di sini ada nomor 4, 15. Nah, di sini business goals COVID itu meningkatkan layanan dan orientasi terhadap pelanggan, lalu meningkatkan produktivitas staff. Di business goals perspektif COVID itu ada customer perspektif dan internal perspektif. Lalu selanjutnya nomor 2 dan nomor 4 dan 15 juga yaitu meningkatkan layanan dan orientasi terhadap pelanggan dan meningkatkan produktivitas. Pada bisnis goals perspektif COVID itu nomor 4 itu termasuk customer perspektif dan nomor 15 masuk internal perspektif. Yang nomor 3 ada nomor 5 dan 15 yaitu menawarkan produk dan jasa yang kompetitif dan meningkatkan produktivitas staff. Yang nomor 5 ini termasuk customer perspektif, lalu ke nomor 15 internal perspektif. Nomor 4 ada nomor 5 yaitu menawarkan produk dan jasa yang kompetitif, itu termasuk customer perspektif. Lalu yang nomor 5 di sini bisnis goals COVID-nya nomor 4 meningkatkan layanan dan orientasi terhadap pelanggan, itu termasuk customer perspektif. Lalu nomor 6 termasuk customer perspektif. Dari hasil penjabaran atau pemetaan bisnis goals dapat diketahui bahwa bisnis goals organisasi hanya mencakup 2 perspektif yang ada dalam COVID. Dari 2 perspektif yang berkenaan dapat dilihat bahwa mayoritas berada pada perspektif pelanggan. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama menjadi program studi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi sistem informasi yang berguna atau bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja. Yang kedua, ada menjalankan penelitian-penelitian yang strategis bidang sistem informasi yang dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Yang ketiga, melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakat di masyarakat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sistem informasi. Menghasilkan seorang lulusan yang kompeten di bidang sistem informasi dan memiliki jiwa kewirausahaan. Lalu selanjutnya ada tabel 2 yaitu identifikasi information technology atau IT goals dengan IT proses. Di sini ada business goals, IT goals dan proses. Business goals itu ada meningkatkan orientasi pelanggan dan layanan, lalu meningkatkan dan mempertahankan produksi dan staf operasional, lalu menawarkan produk dan jasa yang kompetitif. Nah, untuk IT goals-nya itu ada menjamin kepuasan pengguna akhir dengan menawarkan layanan dan tingkat layanan. Di sini terdapat pada proses PO8, DS1, DS2, DS7, DS8, DS10, DS13 dan AI 4. Lalu yang kedua, memastikan bahwa teknologi informasi yang diperlukan telah tersedia. Itu terdapat pada proses DS3, DS4, DS8 dan DS13. Lalu yang ketiga, mendapatkan dan memelihara sistem aplikasi yang terstandarisasi dan terintegrasi. Terdapat pada proses PO3, AI2 dan AI5. Yang keempat, mendapatkan dan memelihara infrastruktur IT yang terstandarisasi dan terintegrasi. Itu terdapat pada proses AI3 dan AI5. Lalu selanjutnya, memastikan integrasi aplikasi ke dalam proses bisnis. Lalu pada proses PO2, AI4 dan AI7. Lalu menjamin penggunaan dan kinerja aplikasi dan solusi teknologi. Itu terdapat pada PO6, AI4, AI7, DS7 dan DS8. Lalu membuat IT agility terdapat pada proses PO2, P4, PO7 dan AI3. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi biaya IT dan kontribusinya terhadap profit bisnis, itu terdapat pada proses PO5 dan DS6. Dari setiap information teknologi IT, proses yang ada pada COVID terdapat perincian kontrol objektif yang merupakan alat kontrol dari informasi teknologi atau IT. Proses itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 165 perincian kontrol objektif sebagai berikut.
Tabel 3 ini merupakan isi-isi dari proses, yaitu ada PO2, PO3, PO4, lalu ada PO5, PO6, PO7, PO8, AI2, AI3, AI4, AI5, AI7, DS1, DS2, DS3, DS4, DS6, DS7, DS8, DS10, dan DS13. Penentuan tingkat kematangan maturity level pada program studi sistem informasi STMIK Lombok didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Lombok. Maka ukuran tingkat kematangan dari penerapan Information Technology atau IT governance berdasarkan framework COBIT Patik 1 adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel 4, yaitu identifikasi maturity level. Di sini PO2 mendapatkan final score 2.9, PO3 2.8, PO4 2.8, PO5 2.7, PO6 2.4, PO8, PO7 2.6, PO8 2.7, AI2 2.9, AI3 2.8, AI4 3.4, AI5 3.0, AI7 1.9, DS1 3.3, DS2 3.0, DS3 2.8, DS4 2.6, DS6 3.1, DS7 1.3, DS8 2.2, DS10 2.5, dan DS13 2.4. Dari hasil identifikasi maturity level dapat digambarkan sebagai jaring laba-laba pada gambar 1 ini. Ini merupakan gambar 1, yaitu jaring laba-laba hasil identifikasi maturity level. Berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada 3.2 rekomendasi. A. DS7 mendidik dan melatih pengguna. Berdasarkan hasil perhitungan pada maturity level, proses DS7 merupakan proses yang memiliki nilai terendah. Rekomendasi yang pertama, ada 5 rangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan untuk yaitu mengidentifikasi dan mengkarakterisasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh user, membangun program pelatihan, membangun kesadaran, kegiatan pendidikan dan pelatihan, melakukan evaluasi pelatihan, mengidentifikasi dan mengevaluasi metode penyampaian pelatihan dan peralatan terbaik. Rekomendasi yang kedua, adapun input dan output yang harus dihasilkan pada proses ini, yaitu input A. Keterampilan dan kompetensi pengguna termasuk pelatihan individu, kebutuhan pelatihan khusus. B. Materi pelatihan, persyaratan transfer pengetahuan untuk implementasi solusi. Yang C. Ada OLA. Yang D. Kebutuhan pelatihan khusus tentang kesadaran keamanan. E. Laporan kepuasan pengguna. Untuk output, yang A. Laporan kinerja proses. Yang B. Update dokumentasi yang diperlukan. Rekomendasi ketiga yaitu entitas pengendali yang harus dipahami dan dimiliki oleh organisasi adalah C. Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. D. Pengiriman pelatihan dan pendidikan berdasarkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang teridentifikasi. Mengidentifikasi grup sasaran dan anggotanya, mekanisme pengiriman yang efisien, guru, pelatih, dan mentor. Yang E. Evaluasi pelatihan yang diterima. Untuk B. AI7 menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan. Berdasarkan perhitungan maturity level, AI7 menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan berada pada tingkat repeatable. Sehingga berikut adalah rekomendasi yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan kualitas dari IT proses atau AI7. Rekomendasi pertama, ada 6 rangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan pada proses ini, yaitu membangun dan meninjau rencana implementasi, mendefinisikan dan meninjau strategi tes atau kriteria masuk dan keluar, dan metodologi rencana uji operasional. Membangun dan mempertahankan repositori bisnis dan persyaratan teknis dan uji kasus untuk sistem yang terakreditasi. Melakukan konversi sistem dan tes integrasi di lingkungan pengujian, mengarahkan lingkungan pengujian, dan melakukan tes penerimaan akhir. Merekomendasikan promosi ke produksi berdasarkan kriteria akreditasi yang telah disepakati. Rekomendasi kedua yaitu input dan output yang harus dihasilkan dari proses ini adalah input A. Standar teknologi, B. Pemilik sistem yang terdokumentasi, C. Standar pengembangan, D. Pedoman manajemen proyek dan rincian rencana proyek, E. Sistem terkonfigurasi untuk diuji atau diinstal, F. Petunjuk user, operasional, dukungan, teknis, dan administrasi, G. Procured items, H. Perubahan otorisasi. Untuk output, yang A. Item konfigurasi dirilis, B. Kesalahan dikenal dan diterima, C. Promotion to production, D. Software release dan rencana distribusi, E. Ulasan pada pasca pelaksanaan, F. Pemantauan kontrol internal. Rekomendasi ketiga, entitas pengendalian yang harus dipahami dan dimiliki oleh Ketua STMIK Lombok dan pihak eksekutif lainnya adalah yang A. Pelatihan, B. Rencana pengujian, C. Rencana implementasi, D. Pengujian lingkungan, E. Konversi sistem dan data, F. Pengujian perubahan, G. Pengujian penerimaan akhir, H. Promosi ke produksi, I. Ulasan pasca pelaksanaan.
untuk yang 4.1 kesimpulan, dari kematangan level yang sudah dibuat, didapatkan level yang dicapai rata-rata memiliki nilai 2, yaitu repeatable, yang artinya adalah Prodi SI memiliki pola untuk mengelola proses berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang yang pernah dilakukan sebelumnya. Prodi SI telah menerapkan prosedur untuk dipatuhi oleh karyawan, namun belum ada pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar kepada setiap karyawan, sehingga tanggung jawab dan kepercayaan penuh diberikan kepada individu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sedangkan hasil identifikasi maturity level penulis mendapatkan 16 domain pada level repeatable, 2 domain pada level initial atau ad hoc, dan 2 domain pada level defines. Berdasarkan hasil mapping penulis antara bisnis goal sekolah tinggi, manajemen informatika dan komputer atau SMIK Lombok dan COVID 4.1, terdapat 9 bisnis goals, 8 information technology goals, 31 information technology process dari masing-masing bisnis goals, dan 125 kontrol objektif yang harus diperhatikan. Rekomendasi yang harus diberikan kepada program studi sistem informasi adalah seharusnya diperbanyak pelatihan dan pendidikan kepada staf Prodi SI, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan bagi staf, dan mengevaluasi hasil pendidikan pelatihan bagi staf Prodi SI. Saran, program studi informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Lombok sebaiknya memulai menggunakan pedoman information technology atau IT governance based practice yang baik seperti COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology untuk dijadikan acuan tetap dan untuk dapat melakukan pengukuran kinerja teknologi informasinya sendiri. Tidak semua proses audit IT governance dapat diuraikan secara detail sehingga hanya berupa aktivitas inti. Perlu kajian lebih lanjut secara detail, lebih lengkap dan komprehensif. Baik, dari keseluruhan yang kita baca dari jurnal ini, kita dapat menyimpulkan dari misalnya dari abstraknya, bisa dilihat pada abstrak rangkumannya itu menjadi pada audit tata kelola teknologi informasi TI di program studi sistem informasi Prodi SI SMIK Lombok dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan proses TI. Jadi menggunakan kerangka kerja COVID 4.1. Audit ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tata kelola TI agar Prodi SI dapat mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Jadi hasil auditnya itu menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kematangan Prodi SI berada pada level 2 ya, atau repeatable. Jadi artinya mereka memiliki pola berulang dalam mengelola proses namun belum memiliki pelatihan dan komunikasi formal mengenai prosedur standar. Dari 20 domain yang diidentifikasi hanya ada 16 domain berada pada level repeatable, 2 pada level inisial ADHOC, dan 2 pada level define. Pemetaan antara tujuan bisnis STMIK Lombok dan COVID 4.1 menghasilkan 9 tujuan bisnis, ada 8 tujuan TI, 31 proses TI, dan 125 sasaran kendali yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya pada pendahuluan ini rangkumannya bermaksud adalah di era informasi ini pemanfaatan teknologi TI menjadi strategi yang krusial ya untuk mencapai keunggulan kompetitif terutama pada perguruan tinggi seperti SMIK Lombok. TI dapat mendukung pelayanan administrasi, pengajaran, komunikasi, dan pengambilan keputusan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan TI. Pengelolaan TI yang baik adalah mutlak ya, sebab tata kelola perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana tata kelola TI atau IT governance diterapkan. Lanjutnya ke bawah. Penelitian ini berfokus pada penerapan TI di SMIK Lombok, khususnya program studi sistem informasi Prodi SI menggunakan framework COBIT. COBIT yang dikembangkan oleh ISACA dan ITGI mencakup 4 poin utama ya, ada business information requirement, itu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan keandalan informasi. Yang kedua ada confidential compliance, yang ketiga ada information technology resource, yang keempat ada high level IT process. Nah, tujuan utama penelitian ini adalah memetakan tingkat kematangan maturity atau maturity level proses TI di Prodi SI STMIK Lombok dan merumuskan rekomendasi IT governance. Masalah yang diangkat adalah bagaimana mengukur proses TI saat ini dan rekomendasi apa yang bisa diberikan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara sebagai mode pengumpulan data. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rali. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu rangkuman dari tinjauan pustaka. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan tata kelola sistem informasi menggunakan framework COBIT memberikan dampak positif dalam meningkatkan manajemen TI di institusi pendidikan. Alexander Setiawan pada tahun 2008 menemukan bahwa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta memiliki tingkat kematangan TI di atas level 3 yang memungkinkan adanya pengendalian internal secara terstruktur dan terarah. Sementara itu, Utomo Agus Prasetyo dan Novita Mariana tahun 2011 menyimpulkan bahwa di Unisbank diperlukan perbaikan pada beberapa kontrol proses penting seperti pelatihan pengguna, pengolahan data, serta pemantauan dan evaluasi kinerja TI. Pemetaan tingkat kematangan digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. Sedangkan Budi Wijajanto pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Universitas XYZ masih berada di level 1 dan untuk mencapai level 3 dibutuhkan prosedur yang standar serta komunikasi yang efektif terkait manajemen investasi teknologi informasi di seluruh unit organisasi. Selanjutnya, Hafiz.
Baik, selanjutnya yaitu daftar pustaka, di mana saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari daftar pustaka. Pada bagian ini membahas soal COBIT, yang dimana sekarang dari Control Objective for Information and Related Technology. Intinya, COBIT ini seperti panduan atau aturan main buat mengatur dan menjaga sistem teknologi informasi di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, COBIT ini pertama kali dikenalin pada tahun 1992 oleh organisasi bernama ISACA lewat lembaga khususnya ITGE. Tujuan utamanya sih untuk supaya perusahaan bisa ngejalanin teknologi informasi dengan lebih rapi, terkontrol, dan pastinya nyambung dengan tujuan bisnisnya. Nah, COBIT ini juga dapat membantu buat para auditor, manajemen, sampai pengguna TI, agar mereka bisa mengerti dan mengatur sistem informasi di tempat mereka. Jadi bukan cuma sekadar menjalankan sistem, tapi juga tahu bagaimana cara untuk sistem bisa membantu bisnis mereka berjalan lebih baik. Dalam COBIT ini ada 34 proses yang dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama itu plan and organize, untuk menyusun rencana dan organisasi TI. Yang kedua itu acquire and implement, atau pengadaan dan implementasi. Yang ketiga ada delivery and support, atau penyampaian layanan dan dukungan. Dan yang keempat yaitu monitor and evaluate, yaitu monitor dan evaluasi. Pada intinya, COBIT ini semacam panduan lengkap agar teknologi informasi di perusahaan tidak berjalan secara sendiri, tapi benar-benar didukung apa yang mau dicapai dalam bisnisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afral Aizaiza. Oke, berikutnya di rangkuman di 3.1 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil identifikasi maturity level penerapan IT governance menggunakan kerangka COBIT 4.1 pada program studi sistem informasi STMIK Lombok menunjukkan variasi tingkat kematangan di berbagai proses. 4 dan DS1 itu menunjukkan menunjukkan skor relatif tinggi yaitu 3.4 dan 3.3, yang dimana menunjukkan implementasi yang lebih matang. Sementara proses lain seperti AI7 dan DS7 itu memiliki skor yang rendah yaitu 1,3 dan 1.9, yang dimana mengindikasikan area yang perlu perbaikan. Secara keseluruhan, sebagian besar proses berada di sekitar skor 2.4 hingga 3.0, yang mencerminkan tingkat kematangan sedang dengan ruang untuk peningkatan. Hasil ini akan divisualisasikan dalam bentuk spider web chart untuk memudahkan analisis gap dan prioritas pengembangan. Selanjutnya, 3.2 rekomendasi yang berisi pertama, DS7 mendidik dan melatih pengguna itu memiliki masalah utama yang memiliki skor maturity level terendah yaitu 1.3. Rekomendasi yang dapat diberikan yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pengguna, membangun program pelatihan, meningkatkan kesadaran dan pendidikan, mengevaluasi efektivitas pelatihan, serta pilih metode dan alat penyampaian yang terbaik. Output yang diharapkan mencakup laporan kinerja proses dan dokumentasi terkini. Lalu perlu pengendalian atas proses identifikasi, penyampaian, dan evaluasi pelatihan bagi staf dan pengguna. Untuk area AI7, yaitu menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan, memiliki masalah utama, yaitu proses ini berada pada tingkat repeatable atau 1.9. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu melaksanakan 6 aktivitas penting seperti perencanaan implementasi, uji coba, dokumentasi kebutuhan, konversi sistem, pengujian penerimaan, dan promosi ke produksi. Lalu diperlukan input seperti standar teknologi, dokumentasi sistem, pedoman proyek, dan item konfigurasi. Lalu output yang diharapkan mencakup rilis perangkat lunak, distribusi, serta evaluasi pasca pelaksanaan. Lalu entitas pengendali harus memahami aspek pelatihan, pengujian, serta review pasca implementasi. Oke, begitulah rangkuman jurnal pertama yang telah dirangkum oleh kelompok kami tadi. Selanjutnya kami akan mencoba untuk merangkum jurnal pertama ini dengan menggunakan Gemini AI yang akan dilakukan dan didemonstrasikan oleh Afrel. Silakan, Afrel. Oke, jadi di sini saya akan buat tutorial cara meringkas jurnal menggunakan Gemini AI. Oke, di sini saya udah akses website Gemini. Lalu yang pertama kita upload dulu filenya. Lalu kita ketik prompt-nya. Oke. Berikut adalah hasil dari Gemini AI setelah saya menaruh file untuk dirangkumkan. Nah, di sini mari kita baca bareng-bareng ya hasil dari rangkuman jurnal menggunakan AI.
Judulnya Sini apa judul? jurnalnya, sini jurnalnya berjudul Audit Tata Kelola yang dipublish oleh atau ditulis oleh Ahmad Susan Fardiansyah dari STMIK Lombok. Ya, Lalu benar. Ya, sudah benar. lalu ada tujuan audit itu bertujuan untuk memetakan tingkat kematangan proses TI pada program studi sistem informasi STMIK Ya, betul Lombok itu. dengan merumuskan rekomendasi IT governance yang relevan berdasarkan framework Hobbit. Ya, betul tujuan audit itu. Oke, sudah Betul benar. ya? Oke. Sudah benar, ya. Untuk metodologi itu menggunakan framework Hobbit praktik 1 yang Nah. metode ini menggunakan studi pustaka. Nah, gimana nih? Untuk metodologi ini kayak kurang detail dikarenakan masih digabung menjadi satu. Harusnya rangkuman yang tadi udah saya buat itu ada dua, yaitu ada tinjauan pustaka dan daftar pustaka. Tapi dia ini tidak ada sebab tinjauan pustaka dan daftar pustaka, dan malah dijadikan satu, yaitu menjadi metodologi. Jadi masih ada yang kurang. Kurang Iya. kurang menyeluruh. Ya, kurang. Terlalu singkat, terlalu ringkas gitu dia, ringkasnya ya. Kurang detail ya. Mm-mm. Oke. Untuk hasil audit kematangan maturity level. Kebetulan untuk hasil audit ini saya yang rangkum. Menurut saya ini hasil dari Gemini AI ini mirip-mirip sama saya yang kan. Namun mungkin di hasil ini tidak dijelaskan mengenai gambar juga, yaitu spider yang tadi. Itu aja sih untuk kekurangannya. Namun selebihnya udah kurang lebih sama, hanya gambar yang spider aja nggak ditunjukkan. Untuk yang Oke, untuk yang rekomendasi yang diberikan berfokus pada peningkatan proses tata kelola TI, khususnya pada dua proses dengan skor rendah, yaitu benar yang pertama DS7, yaitu dia mempunyai skor maturity level terendah. Rekomendasinya sudah benar sama dengan saya yang rangkum tadi atau kita rangkum tadi. Terus yang kedua itu ada AI7, yaitu dia berada pada tingkat level repeatable, yaitu 1.9. Rekomendasi yang diberikan sama, yaitu membangun dan meninjau rencana implementasi, mendefinisikan dan meninjau strategi tes, membangun dan selebihnya sama, input yang diperlukan juga sama, dan output yang diharapkan atau yang dikeluarkan juga kurang lebih sama apa yang sudah saya rangkum tadi. Lalu yang terakhir entitas pengendaliannya meliputi pelatihan dan selanjutnya sama, kurang lebih sama untuk rekomendasi. Oke, berarti overall sama ya semua. Ya, Kemiripannya hampir sama. beda dikit saja. beda dikit aja lah ya. Ya. Oke, bagus. Overall oke, bagus. Oke. Berarti segitu dulu untuk rangkuman tadi yang jurnal pertama menggunakan Gemini AI dan dibandingkan dengan rangkuman dari yang sudah kita baca sendiri. Baik, berarti kita masuk ke merangkum jurnal kedua ya. Jurnal kedua ini mari kita baca dulu, yang berjudul Audit Teknologi Informasi Perpustakaan pada STMIK Dharma Wacana Metro menggunakan Framework COBIT 2019 dengan domain DSS yang ditulis oleh Muammar Kadafi dan Muhammad Asyaputra. Di dalam abstraknya tertulis manajemen TI diperlukan guna menjaga dan menjamin kelancaran operasional teknologi informasi di perusahaan, organisasi maupun perpustakaan. SMIK Dharma Wacana merupakan sekolah tinggi yang mempunyai perpustakaan yang memakai teknologi informasi guna menunjang cara operasional, proses akademik, dan proses bisnis pada aktivitas sehari-hari serta mengelola informasi dan mengamankan data dari mahasiswa, dosen, dan staf. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas perpustakaan yang terintegritas dengan IT. Di perpustakaan terdapat beberapa masalah seperti kurangnya struktur organisasi perpustakaan, kurangnya pembangunan dan penempatan sarana TI, dan kurangnya tim IT yang berdedikasi untuk menangani masalah yang berbasis IT. Pengembangan cara manajemen TI diperlukan guna mempermudah pelaksanaan audit nantinya. Data yang dipakai pada penelitian ini berasal dari wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung ke tempat penelitian. Proses audit pada penelitian ini memakai COBIT 2019, domainnya Delivery Support and Service atau DSS, dengan metode Development Process Plan. Maksud dari penelitian ini yaitu guna mengukur sejauh mana pengelolaan manajemen TI di perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Hasil penelitian berwujud rekomendasi rencana audit teknologi informasi menurut tingkat kemampuan celah yang didapatkan semasa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas yang diterima berada pada level 1. Selanjutnya pada pendahuluan,
Hampir semua organisasi dan lembaga pada saat ini telah memakai teknologi buat melaksanakan proses bisnisnya. Pemakaian teknologi informasi tidak cuma digunakan pada lembaga maupun organisasi di sektor bisnis maupun private, namun pula pada sektor publik. Salah satu institusi sektor publik hanya memakai teknologi data ialah lembaga sekolah tinggi. STMIK Dharma Wacana Metro merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Lembaga berbentuk sekolah tinggi ini telah berdiri sejak tahun 2000. Seiring dengan perkembangannya, STMIK Dharma Wacana Metro berkembang pesat untuk menghasilkan lulusan yang potensial, berdaya saing, dan sebanding. Pengembangan dan peningkatan lembaga dan lembaga diperlukan untuk kemajuan lembaga dan lembaga tersebut. Proses pengembangan dan penyempurnaan tersebut tentunya memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar proses pengembangan dan penyempurnaan dapat berjalan dengan optimal. STMIK Dharma Wacana menjadi salah satu sekolah tinggi yang telah menggunakan teknologi informasi guna menunjang bagian pelayanan akademik bagi seluruh aktivitas akademika. Di era saat ini merupakan kesaksian yang tidak bisa dihindari, tercatat kelebihan dan kekurangannya. Hal ini akibat dari perkembangan dari teknologi informasi. Hal ini mengakibatkan perbedaan sistem lembaga yang bertubrukan cara kerja mereka. Teknologi informasi banyak diterapkan guna pengelolaan pekerjaan karena cara kemulusan dan kepraktisannya yang telah teruji bisa mempertangkas kinerja yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang masuk baik secara finansial maupun jaringan. Audit teknologi informasi dimaksudkan sebagai proses yang dibuat secara terstruktur dan dilakukan secara berskala sesuai dengan standar guna mendapatkan jaminan yang alami dan memajukan yang berkepanjangan guna keberhasilan penerapan TI. Kegiatan audit dilaksanakan guna menakar apakah teknologi informasi bisa merawat aset dan mengontrol integritas data secara lancar dan menerapkan tujuan bisnis serta membuat penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi menjadi praktis. COVID 2019 dimaksudkan sebagaimana kerangka kerja yang ditingkatkan menurut komprehensif sehingga bisa menunjang dalam melahirkan nilai IT utama dengan cara menangani keselarasan dan sumber daya, manfaat serta maksud yang diminta. Di proses teknologi informasi, aspek strategis yang digunakan dalam mempertimbangkan kebutuhan. Perpustakaan yaitu lembaga yang menghimpun wawasan tercetak, mengelolanya dengan cara individual guna memenuhi hajat intelektualitas para pemakainya lewat bermacam cara korelasi wawasan. STMIK Dharma Wacana memiliki sebuah perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai salah satu perangkat sentral sekolah tinggi yang sifatnya akademik untuk mendukung pelaksanaan program. Dilihat pada prosedur pelaksanaannya melingkupi perpustakaan adalah tempat pengumpulan informasi, perpustakaan menjadi tempat pengolahan informasi, dan perpustakaan gudang informasi terkini. Perpustakaan memiliki beberapa masalah seperti kurangnya struktur organisasi di dalam perpustakaan, kurangnya penempatan dan pengembangan sarana TI untuk mengecilkan paparan perkara risiko wilayah perpustakaan, dan kurangnya tim TI yang berdedikasi untuk menangani beberapa masalah terkait TI. Level tingkat kapabilitas di perpustakaan STMIK Dharma Wacana untuk kondisi saat ini berada pada level 1, yaitu rata-rata nilainya sebesar 1,58 untuk domain DSS 01 dan untuk domain DSS 06 yaitu sebesar 1,66. Kemudian untuk level tingkat kapabilitas kondisi yang diinginkan untuk domain proses DSS 01 dan DSS 06 sama, yaitu 4,00. Dan untuk rata-rata celah yang didapatkan sepanjang penelitian yaitu untuk domain DSS 01 mempunyai celah atau kesenjangan sebesar 2,42 dan domain DSS 06 sebesar 2,33. Menurut latar belakang berikut, di STMIK Dharma Wacana Metro belum adanya persiapan audit yang khusus sehingga perlu dibuatkan audit yang bermaksud guna meyakinkan manajemen TI tersebut telah cukup minimum yang dijaga dan menyuplai layanan yang serbaguna yang ahli serta guna memakar dan menyabet sertifikat tersebut. Pengembangan mutu informasi di perpustakaan sebaiknya dilakukan dengan mengenali kebutuhan informasi, menyusun kiat di bidang TI, dan melaksanakan audit. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan audit terhadap manajemen TI perpustakaan di sekolah tinggi swasta STMIK Dharma Wacana Metro dengan menggunakan domain DSS di bawah COVID Framework 2019. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Araldi. Oke, selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama studi literatur, di mana studi kepustakaan ialah mencari informasi dari beragam sumber, artikel, jurnal, buku, dan dokumen lain yang berkaitan pada kegunaan penelitian ini. Yang kedua, metode pandangan. Metode pemandangan terdiri dari memandang langsung terhadap objek yang diteliti, baik menggunakan panca indera maupun menggunakan alat bantu lainnya seperti alat potret dan peralatan lainnya. Yang ketiga itu metode wawancara. Metode wawancara adalah dengan melaksanakan
dengan melaksanakan tanya jawab secara langsung atau memakai sarana sebagai telepon seperti aplikasi chatting, media sosial. Yang keempat, itu metode kuesioner, yang dimana metode survei terdiri dari penyusunan pertanyaan atau kuesioner sesuai rekomendasi yang terdapat dalam COVID 2019. Yang kedua, itu ada metode penelitian analisis data. Untuk menganalisis data terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis peluang dan analisis gap. Yang pertama, analisis peluang. Untuk memprediksi seberapa konsisten suatu proses memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, analisis gap untuk mengklarifikasi kesenjangan antara penerapan tata kelola TI saat ini dan tata kelola TI yang diharapkan. Yang ketiga itu ada tahap audit. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan berupa mengenal objek yang akan diperiksa. Tahap kedua yaitu menentukan pihak yang terlibat di kuesioner. Tahap ketiga yaitu melaksanakan tanya jawab kondisi saat ini dan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang ada di kerangka kerja COVID. Tahap keempat yaitu menilai level kondisi saat ini dan menentukan level kondisi yang akan datang. Dan tahap kelima yaitu memberikan rekomendasi menurut tingkat kemampuan celah yang didapatkan. Berikut adalah gambar yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tahap audit. Nah, tahap audit terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama perencanaan audit, yaitu guna menetapkan area audit, maksud audit, dan pembuatan tim audit. Yang kedua, pihak yang terlibat, menetapkan siapa saja pihak yang terlibat pada pemisahan kuesioner yang akan dibagi sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang ketiga itu wawancara, melaksanakan tanya jawab buat narasumber yang telah ditetapkan sesuai panduan COVID 2019. Yang keempat, menentukan level setelah menangkap hasil wawancara atau kuesioner, kemudian mengukur hasil wawancara untuk kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Setelah itu menakar analisis kesenjangan dan lantas menentukan level sesuai hasil wawancara. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi. Setelah mengetahui kondisi saat ini, selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi pada teman-teman yang unjuk. Selanjutnya, Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Untuk 3.1 yaitu definisi proses teknologi informasi. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi ilustrasi kontrol di perpustakaan, memilih prosedur teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID 2019. Terkait persoalan di perpustakaan STMIK Dharma Wacana, lokasi domain yang digunakan di perpustakaan STMIK Dharma Wacana diarahkan pada tabel 1 sebagai berikut. Ini merupakan tabel proses teknologi informasi di perpustakaan STMIK Dharma Wacana dengan domain TI Delivery Service and Support. Proses TI-nya itu ada DSS 01, DSS 06. Uraian masing-masing proses TI di atas bisa ke atas lagi. Disajikan di tabel 2 di bawah ini. Tabel 2 yaitu tabel daftar alur kerja di perpustakaan STMK Dharma Wacana dengan domain proses DSS 01 dan DSS 06. Untuk DSS 01 ini memiliki proses melakukan prosedur operasi. Untuk yang DSS 06 untuk menyelaraskan aktivitas kontrol yang dibangun ke dalam proses bisnis dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya untuk 3.2 penentuan tujuan pengendalian. Tahap proses TI dalam COVID 2019 mempunyai operasi di tiap proses yang menjadi kontrol bagi proses TI. Proses operasi dalam proses TI yang digunakan dalam penilaian ini dapat dilihat pada tabel 3, yang dimana tabel 3 itu merupakan tabel kegiatan teknologi informasi di perpustakaan STMIK Dharma Wacana dengan proses TI DSS 01 untuk aktivitas DSS 01.01 untuk melakukan deskripsi aktivitas melaksanakan prosedur operasi. DSS 01.02 manajemen prasarana TI outsourcing. Untuk DSS 103 untuk pemantauan prasarana TI, DSS 01.04 untuk manajemen lingkungan, DSS 01.05 untuk objek yang dikelola, DSS 0 selanjutnya untuk proses TI DSS 06. Untuk DSS 06.01 untuk aktivitas menyesuaikan operasi kontrol yang dibangun ke dalam proses bisnis dengan maksud organisasi. Untuk DSS 06.02 untuk kontrol pemrosesan informasi, untuk DSS 06.03 untuk aktivitas manajemen peran, tanggung jawab, hak akses, dan tingkat otoritas. Selanjutnya untuk DSS 06.04 untuk manajemen kesalahan dan pengecualian, dan untuk DSS 06.05 dilakukan untuk proses pastikan keterlusuran dan akuntabilitas peristiwa informasi. Dan yang terakhir DSS 06.06 untuk perlindungan aset informasi. Oke, selanjutnya di 3.3 itu ada tingkat kematangan saat ini. Penentuan tingkat kemampuan saat ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang telah ditentukan. Dengan meringkas jawaban responden kepada manajemen, nilai terbentuk tingkat kemampuan saat ini berada di kisaran 0 sampai 5. Nilai kapabilitas tertinggi pada DSS 06.05 itu berada pada 2.00 dan terendah pada DSS 01.01 yaitu DSS 01.02, DSS 0104, lalu DSS 06.01, DSS 0602 dan DSS 0604 yang berada pada nilai 1.50. Rangkuman tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Itu tabel 4 merupakan ringkasan model kapabilitas domain DSS 01 saat ini. Lalu pada tabel 5 itu ringkasan model kapabilitas domain DSS 06 saat ini. Lalu selanjutnya di poin 3.4 yaitu tingkat kematangan yang diinginkan. Pada tahap ini dilakukan pencarian ilustrasi kontrol di perpustakaan STMIK Dharma Wacana.
Penentuan tingkat kematangan yang diinginkan dilaksanakan dengan menyebar kuesioner tingkat kemampuan yang diberi pada responden yang sudah ditetapkan. Berdasarkan generalisasi jawaban responden, diperoleh tingkat kemampuan yang diharapkan pada rentang 0 sampai 5. Nilai kapabilitas untuk domain DSS01 dan subdomainnya serta domain DSS06 dan subdomainnya sama, yaitu 4.00. Ringkasan tersebut tercantum pada tabel di bawah ini. Pada tabel 6, ini merupakan ringkasan model kemampuan domain DSS01 yang diinginkan. Lalu pada tabel 7, ini merupakan ringkasan model kemampuan domain DSS06 yang diinginkan. Lalu selanjutnya pada poin 3.5 yaitu penilaian kapabilitas proses TI. Berikut ini adalah tabel hasil penilaian kapabilitas proses TI beserta tingkat model kemampuan saat ini dan yang diharapkan. Pada tabel 8, ini merupakan hasil penilaian kapabilitas proses TI untuk domain DSS01 saat ini. Lalu pada tabel 9, merupakan hasil penilaian kapabilitas proses TI untuk domain DSS06 saat ini. Lalu selanjutnya pada tabel 10, ini merupakan IT domain DSS01 tingkat kapabilitas proses hasil yang diharapkan. Lalu selanjutnya tabel 11 yaitu IT domain DSS06 tingkat kapabilitas proses hasil yang diharapkan. Diketahui tingkat kematangan pengelolaan teknologi informasi di perpustakaan STMIK Dharma Wacana saat ini diperoleh nilai 1,58 untuk domain proses DSS01 dan 1,66 untuk domain proses DSS06 dengan level tertentu. Untuk tingkat kematangan teknologi informasi yang diharapkan sebesar 4.00 untuk dua domain proses yaitu DSS01 dan DSS06 dengan tingkat manajemen kuantitatif dari hasil di atas, dilakukan analisis gap. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan atau gap antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diinginkan yang ditunjukkan pada tabel 12. Berikut ini tabel 12 yaitu perbandingan tingkat maturitas DSS01. Lalu pada tabel 13 perbandingan tingkat maturitas DSS06. Gap rata-rata di seluruh area proses DSS01 adalah 2,42 dan gap rata-rata di seluruh area proses DSS06 adalah 2,33. Diperlukan penyesuaian untuk setiap subdomain proses karena nilai 2,42 dan 2,33 adalah rata-rata dari semua subdomain proses, maka penulis akan memberikan saran perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safira. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu 3.5 tingkat kesenjangan. Menurut hasil perhitungan untuk tingkat kemampuan, maka kapabilitas perpustakaan STMIK Dharma Wacana saat ini atau current capability ditentukan oleh manajemen teknologi informasi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai kemampuan yang diharapkan untuk perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Jelas ada desinkronisasi antara tingkat kemampuan saat ini dan yang diinginkan. Dari data tersebut, diperoleh gap di antara keduanya. Berikut adalah klasifikasi gap pada masing-masing area proses, yaitu pada tabel 14 tingkat kemampuan kesenjangan proses DSS01 dan DSS06 di perpustakaan. Untuk proses DSS01.1, perpustakaan belum menerapkan pengembangan dan pemeliharaan prosedur operasi dan kegiatan untuk mendukung semua layanan. Untuk DSS1.2, perpustakaan belum memiliki rencana untuk membangun sistem terintegrasi untuk manajemen TI internal yang kritis. Untuk DSS01.03, perpustakaan sudah memiliki log peristiwa atau catatan peristiwa, tetapi belum ada tim TI khusus untuk menangani peristiwa ini. Untuk DSS01.4, perpustakaan belum memiliki rencana penempatan dan pembangunan fasilitas TI untuk mengecilkan dan mengurangi sensitivitas bagi bahaya lingkungan. Untuk DSS01.5, perpustakaan belum memiliki rencana untuk mensurvei fasilitas TI untuk perlindungan pemadaman listrik. Untuk proses DSS06.1, tingkat kemampuan celahnya, perpustakaan tidak berencana memperbaiki desain perpustakaan untuk menarik pengunjung. Untuk DSS06.2, perpustakaan belum yakin tentang pelestarian dan validitas data selama seluruh siklus pemrosesan. Untuk DSS06.03, perpustakaan belum memiliki rencana pembekalan peran dan tanggung jawab agar staf memahami tanggung jawabnya. Untuk DSS06.4, perpustakaan belum memiliki prosedur untuk memperbaiki kesalahan pegawai, dan menangani kondisi yang tidak seimbang. Untuk DSS06.5, perpustakaan belum memiliki persyaratan retensi untuk memenuhi kebutuhan operasional. Untuk DSS06.6, perpustakaan belum memiliki rencana klasifikasi data dan prosedur keamanan untuk melindungi aset informasi. Untuk poin 3.6, yaitu rencana program, berdasarkan hasil kesimpulan dan gap yang dihasilkan, maka diberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan pada perpustakaan saat ini hingga mencapai level yang diharapkan. Level kemampuan saat ini berada pada level 1, yaitu ada beberapa proses yang sudah dilaksanakan, namun yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai, yaitu pada level 4. Rekomendasi tersebut menyasar area proses yang menjadi fokus kajian ini, yaitu proses DSS01 dan proses DSS06. Pada tabel 15, tabel rekomendasi proses DSS01 dan DSS06, untuk proses DSS01.1 merekomendasikan pengelola perpustakaan perlu mengembangkan dan memelihara prosedur operasi untuk meningkatkan semua layanan yang ada. Untuk DSS1.2, pengelola perpustakaan
perlu merencanakan sistem yang terintegrasi untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pengelolaan perpustakaan. Untuk DSS 1.3, pengelola perpustakaan perlu mempekerjakan karyawan atau sumber daya manusia khusus di bidang TI untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pengembangan sistem layanan berbasis TI. Untuk DSS 01.4, pengelola perpustakaan perlu merencanakan penempatan dan pembangunan fasilitas TI dengan mengajukan proposal pembangunan fasilitas kepada yayasan. Untuk DSS 01.5, pengelola perpustakaan perlu memverifikasi asal sumber listrik dan membuat rencana untuk menyediakan generator listrik atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan listrik untuk menyediakan cadangan listrik jika terjadi pemadaman listrik. Lalu untuk rekomendasi proses DSS 06, untuk proses DSS 06.1, pengelola perpustakaan perlu merencanakan perbaikan desain perpustakaan yang agak monoton, serta menambahkan beberapa objek tambahan untuk menarik pengunjung. Untuk proses DSS 06.2, pengelola perpustakaan perlu menambahkan metode khusus seperti metode enkripsi data untuk melindungi data dari kebocoran data. Untuk DSS 06.3, pengelola perpustakaan perlu merencanakan pengorganisasian dan keterlibatan staf dalam pelatihan, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi, untuk meningkatkan kompetensi staf. Untuk DSS 06.4, pengelola perpustakaan harus memiliki rencana meningkatkan kompetensi staf melalui pengembangan SOP yang memandu kinerja staf. Untuk DSS 06.5, pengelola perpustakaan perlu memenuhi persyaratan retensi karyawan dan mempertahankan pegawai-pegawai potensial yang tergabung dalam manajemen perpustakaan agar tetap setia kepada manajemen perpustakaan. Untuk DSS 06.6, pengelola perpustakaan perlu merencanakan klasifikasi data untuk membantu menjaga data karyawan dan pengunjung tetap aman dan berpotensi mencegah atau membatasi pelanggaran data, peretasan, dan untuk kesimpulan dari jurnal ini, menurut audit yang dilaksanakan terhadap perpustakaan STMIK Dharma Wacana menggunakan COVID 2019, diperoleh kesimpulan yaitu hasil kajian di perpustakaan STMIK Dharma Wacana Metro menunjukkan audit sistem informasi dilakukan menggunakan COVID 2019 yang menjadi dasar audit. Hasil audit menunjukkan bahwa pada setiap subdomain yaitu DSS 01.1, DSS 01.2, DSS 01.3, DSS 04. DSS 01.4, DSS 01.5, dan DSS 06.1, DSS 06.2 dan DSS 06.3, DSS 06.4, DSS 06.6 memiliki nilai capability level pada level 1, sedangkan untuk subdomain DSS 06.5 memiliki nilai capability level 2, dan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing subdomain ditentukan level yang diharapkan untuk setiap subdomain yaitu level 4. Baik, setelah kami membaca jurnal kedua ini, kami dapat merangkum dari setiap sebab-sebabnya. Pada abstrak ini intinya itu manajemen itu penting banget untuk kelancaran operasional teknologi dimanapun ya, termasuk di perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Nah, perpustakaan ini kan udah pakai TI buat akademik sama bisnisnya, tapi ternyata ada masalah nih. Jadi ada masalah, ada struktur organisasi perusahaan yang kurang jelas, sarana TI-nya belum memadai, sama belum ada tim TI khusus yang nanganin masalah teknis. Nah, makanya perlu banget perbaikan manajemen TI di sana. Penelitian ini jadi mengukur seberapa bagus manajemen TI di perpustakaan itu menggunakan COVID 2019, khususnya bagian DSS. Jadi hasilnya tingkat kapabilitasnya masih di level 1 ya. Jadi penelitian ini memberi rekomendasi buat rencana audit TI biar manajemennya makin oke. Nah, untuk di pendahuluannya itu intinya itu teknologi ini di mana-mana teknologi ini hampir semua organisasi pakai teknologi yang buat jalankan bisnisnya, termasuk lembaga pendidikan kayak sekolah tinggi, yaitu sekolah tinggi STMIK Dharma Wacana Metro yang berdiri dari tahun 2000 juga udah pakai teknologi informasi buat dukung pelayanan akademik mereka. Tentu saja perkembangan teknologi ini bawa keuntungan ya, karena bisa bikin kerja lebih cepat dan praktis. Nah, karena makin tergantung sama teknologi, audit teknologi informasi itu penting banget buat mastiin semuanya berjalan lancar dan sesuai standar. Nah, tujuannya biar aset TI aman, data tetap utuh, dan tujuan bisnis tercapai. Kerangka kerja kayak COVID 2019 dipakai buat bantu audit ini biar pengguna TI makin bernilai. Nah, masalahnya itu perpustakaan itu kan pusatnya ilmu ya. Di STMIK Dharma Wacana sendiri, perpustakaan jadi salah satu bagian penting buat akademik. Tapi ada beberapa masalah, yaitu struktur organisasi kurang jelas, sarana TI belum memadai. Jadi nggak ada tim TI khusus yang nanganin masalah teknis di sana ya. Hasilnya itu tingkat kemampuan pengelola TI di perpustakaan STMIK Dharma Wacana masih di level 1. Rata-rata nilainya cuma 1,58 buat DSS 1 dan 1,6 buat DSS 06. Padahal idealnya itu level 4 ya. Jadi ada gap atau kesenjangan yang cukup besar, sekitar 2,42 buat DSS 1 dan 2,33 buat DSS 6. Nah, karena SMIK Dharma Wacana belum punya persiapan audit yang khusus, penelitian ini fokus buat mengaudit manajemen TI di perpustakaan mereka pakai kerangka COVID 2019 domainnya DSS. Nah, tujuannya biar manajemen TI-nya bisa lebih baik dan memberikan layanan yang optimal. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian. Oke,
metode penelitian yang sudah saya baca dan saya akan rangkum, yaitu metode penelitian ini mencakup 3 tahapan utama. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi langsung, wawancara, dan kuesioner yang disusun berdasarkan panduan COVID 2019. Yang kedua, analisis data dilakukan dengan pendekatan yaitu analisis peluang untuk menilai konsistensi proses terhadap spesifikasi, serta analisis gap untuk melihat kesenjangan antara kondisi tata kelola TI saat ini yang diharapkan. Dan yang ketiga, tahapan audit meliputi perencanaan, penentuan pihak terkait, pelaksanaan wawancara, penilaian level kondisi saat ini dan target, serta pemberian rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Oke, selanjutnya, Hafiz. Baik, selanjutnya yaitu untuk yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan untuk 3.1 yaitu definisi proses teknologi informasi. Nah, bagian ini menjelaskan langkah awal dalam penelitian, yaitu mengidentifikasi proses TI yang ada di perpustakaan STMK Dharma Wacana. Penentuan proses ini dilakukan dalam mengacu pada standar COVID 2019, khususnya domain delivery, service, dan support atau DSS. Dua proses TI yang dipilih yaitu DSS 01 untuk melakukan operasional layanan TI, dan yang kedua ada DSS 06 untuk mengelola kontrol keamanan proses TI. Selanjutnya untuk 3.2 yaitu penentuan tujuan pengendalian. Bagian ini menjelaskan bahwa setiap proses TI dalam COVID 2019 punya tujuan kontrol yang harus dicapai. Peneliti lalu mengidentifikasi aktivitas proses dan tujuan pengendalian dari proses DSS 01 dan DSS 06. Untuk DSS 01 ini yaitu untuk aktivitas meliputi pelaksanaan layanan TI, pemantauan, dan manajemen permintaan. Untuk DSS 06, aktivitasnya mencakup pengelolaan insiden keamanan, identifikasi kerentanan, dan pengendalian akses. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afrel. Oke, untuk poin 3.3, sini saya sudah membaca, saya akan rangkumkan, yaitu hasil penilaian kondisi saat ini itu menunjukkan bahwa domain DSS 01 itu memiliki rata-rata tingkat kematangan atau kuantitas subproses dinilai 1,58, dan domain DSS 06 itu sebesar 1,66 dari skala 0 sampai 5. Nah, ini berarti proses TI di kedua domain baru berada pada tahap pasti, yaitu tahap awal di mana aktivitas belum terdokumentasi atau terukur dengan baik. Sementara itu di tingkat kematangan yang diharapkan berdasarkan generalisasi jawaban responden berada pada rata-rata 4.00 untuk kedua domainnya. Yang berarti proses diharapkan dikelola secara kuantitatif dengan standar yang terukur, terdokumentasi, dan diawasi dengan baik. Hasil analisis gap-nya memperlihatkan adanya selisih rata-rata sebesar 2,42 pada domain DSS 01 dan 2,33 pada DSS 06. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan masih memerlukan peningkatan signifikan dalam manajemen proses TI agar dapat mencapai target kematangan yang ditetapkan. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Safira. Untuk tingkat kesenjangan pada SAP ini berisi bahwa dilakukannya analisis kesenjangan untuk membandingkan kondisi saat ini atau current capability dengan kondisi yang diharapkan atau expected capability dari pengelolaan TI pada perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Hasilnya ini menunjukkan bahwa pada proses domain DSS 01, seluruh subprosesnya berada pada tingkat kemampuan 1,58 yaitu pada rata-rata. Harapannya atau kondisi yang diharapkan itu tingkat kemampuannya adalah 4,00. Gap yang terjadi atau gap yang ada rata-rata sebesar 2,42. Masalah utama yang ada, belum adanya prosedur operasi yang terstandar, belum adanya rencana sistem TI terintegrasi, tidak tersedianya tim khusus TI, lalu kurangnya rencana fasilitas TI dan perlindungan dari gangguan listrik untuk seluruh proses DSS 01. Sedangkan untuk DSS 06 atau kontrol dan keamanan TI ini, seluruh subprosesnya memiliki nilai kemampuan rata-rata pada 1,66. Target untuk atau kondisi yang diharapkan, kemampuannya diharapkan pada level 4. Lalu kesenjangan atau gap yang terjadi rata-ratanya sebesar 2,33. Masalah utama yang ada, tidak adanya perencanaan perbaikan desain perpustakaan, lalu tidak ada kepastian terhadap keamanan dan keandalan data, tidak adanya pelatihan atau peran tanggung jawab untuk staf, lalu belum ada SOP penanganan kesalahan dan prosedur keamanan data. Untuk subbab rencana program berisi, setelah menemukan kesenjangan, untuk menutup kesenjangan tersebut, disusunlah rencana program rekomendasi yang menyasar pada perbaikan domain DSS 01 dan DSS 06, agar bisa naik dari level 1 ke level 4. Ini dikelolanya secara kuantitatif. Beberapa rekomendasi
yaitu untuk domain DSS01.1 dikembangkan direkomendasikan untuk mengembangkan pelihara prosedur operasi untuk mendukung seluruh layanan perpustakaan. Untuk DSS01.2 merancang sistem TI terintegrasi untuk mendukung pengelolaan internal. Untuk rekomendasi DSS01.3 membentuk tim TI khusus yang menangani insiden TI. Untuk DSS01.4 direkomendasikan untuk merencanakan dan membangun fasilitas TI yang aman terhadap ancaman lingkungan. Untuk DSS01.5 direkomendasikan untuk menyediakan sumber daya cadangan atau seperti genset untuk perlindungan dari pemadaman listrik. Lalu untuk proses domain DSS06 direkomendasikan yaitu pada DSS06.1 direkomendasikan untuk merancang ulang desain perpustakaan agar menarik dan meningkatkan para kunjungan atau visitor. Lalu ada DSS06.2 direkomendasikan untuk menerapkan metode seperti enkripsi untuk menjamin validitas dan keamanan data. Lalu ada DSS06.3 direkomendasikan untuk mengadakan pelatihan dan pembekalan staf tentang tanggung jawab kerja. Lalu ada DSS06.4 direkomendasikan untuk mengembangkan SOP untuk menangani kesalahan dan kondisi tidak normal. Lalu rekomendasi untuk DSS06.5 menetapkan kebijakan pretensi pegawai untuk mendukung operasional. Dan rekomendasi yang terakhir untuk DSS06.6 merancang klasifikasi data dan prosedur keamanan untuk melindungi aset informasi dari pelanggaran data atau serangan cyber. Oke, setelah kami membaca dan merangkum dari jurnal kedua ini, kami akan mencoba merangkum jurnal kedua ini menggunakan Gemini AI yang akan didemonstrasikan oleh Avrel. Baik, di sini saya akan demonstrasikan merangkum jurnal menggunakan Gemini AI. Di sini saya sudah mengakses website Gemini, lalu upload file jurnalnya. Namun di sini saya akan mengetikkan prompt-nya agak berbeda dari sebelumnya. Sini berbedanya yaitu kami meminta lebih jelas dan detail. Jadi ini adalah hasilnya. Saya sudah prompt. Ini merupakan analisis dari Gemini-nya. Sini kekurangannya mungkin tidak disebutkan judulnya ya, seperti jurnal yang pertama. Tidak konsisten. Tidak Iya. konsisten untuk hasilnya. Tidak konsisten. Kita lihat lagi. Permasalahannya sih betul ya, permasalahannya kurangnya struktur organisasi di perpustakaan, kurang pengembangan, sama kurangnya tim IT yang berdedikasi. Ya, itu benar. Masalah betul ya. Jadi untuk permasalahan itu Untuk tujuan auditnya. tujuan audit sejauh mana? Iya, ya kurang lebih sama, tapi kan memang rangkuman Ini kurang lengkap ya. ya kurang lengkap. Kurang lengkap, oke. Untuk metodologinya kita baca lagi. Terus audit. Gimana untuk metodologinya guys? Kalau udah sesuai atau masih kurang detail? Kalau di auditnya udah hampir sama, cuman sebuah kurang detail bisa. Kurang detail lagi. Oke. Nah, untuk hasil audit. Gimana untuk hasil audit nih? Nah, untuk hasil audit ini rangkumannya kurang lengkap ya, karena ini nggak dijelasin nih proses DSS-nya untuk aktivitasnya dari DSS01 aktivitasnya apa, DSS06 untuk aktivitasnya apa. Nah, di sini tuh langsung ke hasil DSS-nya, jadi masih kurang lengkap. Jadi di situ ya, nggak dijelasin. Jadi Iya. dia jelasin proses juga langsung ke hasilnya. Untuk analisis kesenjangannya
kurang lebih sama, yaitu rata-rata kesenjangan untuk domain DS101 itu 2,42 dan kesenjangan untuk DS106 rata-ratanya 2,33 dan menunjukkan bahwa perpustakaan belum sepenuhnya mengimplementasikan pengembangan dan pemilihan prosedur operasi. Ini juga sudah kurang lebih sama kesenjangan ini. Lalu setelah itu untuk rekomendasi meningkatkan untuk untuk DSS domain DS101 yaitu kelimanya sama rekomendasinya sama yang sudah dirangkum tadi, dan untuk DSS 06.1 juga sama rekomendasinya sama yang sudah dirangkum tadi. Oke, berarti so far ya Jadi ada yang beberapa subbab ada yang di skip ya, ada yang sama, Jadi namun dasar. ada yang ke skip juga di masalah audit. Beberapa ada yang Overall bagus ya. tidak. Overall sama lah ya, sama yang kita ringkas, namun tidak sedetail kita mungkin. Beberapa ada yang kelewat juga. Jadi setelah kami merangkum 2 jurnal dengan Gemini AI ini, inti dari jurnal yang ditampilkan dapat dilihat dengan jelas dan baik. Jadi masih nyambung nih dengan rangkuman kami dengan rangkuman Gemini AI. Tapi juga terdapat beberapa kekurangan dari beberapa jurnal yang tidak dijelaskan oleh Gemini AI, bahkan tidak sama sekali dijelaskan. Dan juga tabel-tabel ini tidak dijelaskan, malah langsung dengan hasilnya saja. Tidak ada penjelasan sama sekali. Baik. Mungkin sekian video dari kelompok kami, kelompok 7, kelas 4 kelas 23. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.